Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang neraca pembayaran internasional. Kami dari grup kami yaitu ada Siti Mawada, Rudi Islamiri Hakim, ada Endang, serta ada Dava. Pertama, definisi pengertian neraca pembayaran adalah catatan sistematis seluruh transaksi ekonomi internasional, meliputi barang, jasa, dan keuangan dilakukan antara penduduk dalam negeri dan luar negeri. Periode pencatatan itu biasanya 1 tahun. Lembaga pencatatan di Indonesia itu ada BPS sama BI, di mana BPS itu adalah Badan Pusat Statistik dan BI Bank Indonesia yang mencatat berdasarkan pembayaran. Nah, keduanya ini saling melengkapi dalam analisis ekonomi. Selain itu, jenis-jenis transaksi internasional ada perdagangan barang ekspor dan impor, perdagangan jasa transportasi, dan Debit dan kredit. Apa itu debit? Debit adalah transaksi yang mencatat arus uang keluar ke luar negeri sehingga mengurangi cadangan devisa negara. Hal ini terjadi karena kita membeli sesuatu dari luar negeri seperti mengeluarkan impor barang, warga kita berwisata ke luar negeri atau membayar cicilan utang luar negeri. Kemudian kredit. Kredit adalah transaksi yang mencatat arus uang masuk ke dalam negeri sehingga menambah cadangan devisa negara. Hal ini terjadi karena kita menjual sesuatu ke luar negeri seperti melakukan ekspor barang, menerima wisatawan asing atau mendapatkan investasi dari luar negeri. Kemudian fungsi neraca pembayaran untuk menentukan kebijakan ekonomi, untuk mengetahui kondisi devisa, untuk mengetahui ukuran hubungan ekonomi internasional, dan untuk menjadi dasar kebijakan perdagangan. Komponen neraca pembayaran yaitu sebagai transaksi berjalan, sebagai transaksi modal dan cadangan internasional. Transaksi berjalan terbagi menjadi dua, yaitu ekspor dan impor barang atau jasa yang meliputi transaksi asuransi dan pariwisata, lalu mendapatkan investasi, transfer, hibah dan remitansi. Kemudian rumus transaksi berjalannya yaitu saldo sama dengan ekspor dikurangi impor ditambah transfer, surplus jika positif dan defisit jika negatif. Transaksi modal terdiri atas investasi langsung, investasi portofolio, pinjaman luar negeri, dan perubahan aset luar negeri. Dan internasional terdiri atas cadangan devisa negara yang terdiri dari emas, valuta asing. Bentuk neraca pembayaran seimbang disebut dengan surplus, di mana posisinya lebih banyak pemasukan. Lalu ada defisit, di mana posisinya lebih banyak pengeluaran. Tujuan neraca pembayaran yaitu yang pertama adalah mengetahui peran sektor luar negeri, yang kedua mengetahui struktur ekonomi, yang ketiga mengetahui aliran sumber daya, dan yang keempat mengetahui utang luar negeri. Penyesuaian neraca pembayaran meliputi yaitu mekanisme harga, mekanisme pendapatan, dan mekanisme moneter. Konsep keseimbangan ada 4, yaitu yang pertama ada trade balance, yang kedua ada current account balance, dan yang ketiga ada basic balance, dan yang keempat ada overall balance. Dampak neraca pembayaran, 1. Mempengaruhi kurs valuta asing, yang kedua mempengaruhi harga barang, yang ketiga mempengaruhi pendapatan nasional, dan yang keempat mempengaruhi tingkat bunga. Utang negeri digunakan untuk pembangunan, menutup defisit anggaran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dampak utang luar negeri yang positif yaitu membantu pembangunan, dan yang negatif beban bunga dan ketergantungan, risiko inflasi dan tekanan ekonomi. faktor penyebab utang, kebutuhan pembangunan, kekurangan investasi, dan ekonomi tidak efisien. Dan utang dapat terjadi karena negara kekurangan modal. Nah, selain itu solusi utang itu meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan pajak dan mengurangi tergantungan luar negeri dan meningkatkan ekspor. Nah, kesimpulannya ini neraca pembayaran penting dalam ekonomi internasional karena dapat menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara dan dapat berubah terhadap kebijakan pemerintah. Terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok kami.